Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Setiawan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi untuk ujian akhir semester Matematika Ekonomi 1. Dan materi yang akan saya jelaskan di sini ada 3 materi, yaitu yang pertama, aplikasi derivatif di bidang ekonomi, dan yang kedua, integral dan aplikasinya, dan yang ketiga, matriks dan sistem persamaan linear. Oke, langsung masuk saja ke materinya. Di sini yang pertama kita akan memasuki materi aplikasi derivatif di bidang ekonomi. Dengan soalnya yaitu jelaskan konsep optimasi dengan menggunakan turunan. Kemudian berilah satu contoh penggunaannya di bidang ekonomi. Sebelum memasuki ke konsep ekonominya, kita akan memahami tentang konsep optimasi terlebih dahulu. Apa sih itu konsep optimasi? Konsep optimasi adalah sebuah konsep yang digunakan untuk memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi. Dan konsep optimasi ini seringnya digunakan untuk mengetahui yang pertama adalah keuntungan maksimum, tingkat daya guna pelanggan, yang ketiga tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dan konsep optimasi ini tidak hanya untuk menghitung ketiga itu. Konsep optimasi juga bisa untuk mengetahui kerugian minimum, titik minimum biaya produksi, dan titik minimum waktu produksi. Oke, langsung saja. Di sini ada contoh penggunaan di bidang ekonomi. Nah, sebelum memasuki soal, kita akan memahami terlebih dahulu. Di sini, di bidang ekonomi ini nanti akan ada turunannya, jadi, tidak hanya turunan pertama, dan ada turunan kedua juga. Pada turunan pertama, atau X aksen sama dengan 0, itu menunjukkan titik minimum atau maksimum. Dan pada turunan kedua, itu jika X turunan kedua kurang dari 0, itu menandakan maksimal, dan X turunan kedua lebih dari 0, itu menandakan minimal. Dan keduanya ini pada turunan kedua untuk menentukan apakah optimasi, maksimum, atau minimum. Langsung saja penerapannya pada bidang ekonomi. Di sini ada contoh soalnya. Sebuah perusahaan motor asal Indonesia bernama Motomobi memiliki fungsi penerimaan total, yaitu TR. TR di sini adalah total revenue, di mana total revenue-nya yaitu 255Q minus 5Q kuadrat. Serta fungsi dari biaya total, yaitu TC atau total cost, di angka 15 minus 5Q. Dan perusahaan ini ingin menentukan output atau motor yang harus mereka produksi. Maka hitung Q atau total produksi yang harus produksi perusahaan Motomobi agar mendapatkan keuntungan atau laba yang maksimal. Nah, di sini diketahui tadi ada TR atau total revenue dan TC atau total cost. TR-nya sendiri di angka 255Q minus 5Q kuadrat. Dan TC-nya atau total cost-nya di angka 15 min 5Q. Nah, pertama-tama kita turunkan terlebih dahulu nih, TR sama TC-nya. Yang semula 250Q minus 5Q kuadrat untuk TR, sehingga TR aksennya menjadi 255 minus 10Q. Dan TC atau total cost-nya yang semula 15 minus 5Q menjadi TC aksennya di angka sama dengan 5. Untuk rumusnya sendiri, untuk mencari keuntungan atau laba maksimal, di sini bisa menggunakan rumus TR aksen sama dengan TC aksen, di mana TR aksen di angka 255 minus 10Q, dan TC aksennya yaitu 5. Sehingga menghasilkan angka 255 minus 10Q sama dengan 5. Dan di sini untuk 255-nya sendiri pindah ruas ke kanan, sehingga minus 10Q sama dengan 5 minus 255. Dan menghasilkan angka minus 10Q sama dengan minus 250. Dan untuk mencari keuntungan atau laba maksimal di sini yang kita akan cari adalah Q-nya. Q-nya di sini ketemu angka 25 dari 250 dikurangi 20 dia dibagi minus 250 dibagi minus 10 dan menghasilkan angka Q sama dengan 25. Dan TR yang tadi udah diturunkan, TR aksennya tadi 255 minus 10Q, itu diturunkan untuk kedua kalinya menghasilkan angka minus 10. Jadi turunan kedua atau turunan keduanya adalah minus 10, di mana minus 10 kurang dari 0, maka menunjukkan optimasi maksimal. Jadi untuk memperoleh keuntungan atau laba maksimal, perusahaan motor tersebut harus memproduksi 25 motor karena
key yang ditemukan tadi adalah berangka 25. Lanjut untuk soal yang kedua. Di materi kedua ini kita akan membahas tentang integral dan aplikasinya. Dengan soalnya yaitu diketahui pada suatu pabrik tekstil terdapat mesin pencetak batik yang berumur T tahun dan memberikan pendapat dengan rate sebesar R aksen dalam kurung T sama dengan 4T plus 3 per 4T kuadrat plus 6T plus 1. Di sini dalam ratus juta rupiah per tahunnya dan membutuhkan biaya sebesar diketahui C-nya sama dengan 50 juta per tahun. Dan di sini yang dipertanyakan yaitu A-nya, hitung pendapatan yang dihasilkan mesin selama 3 tahun, dan B-nya, hitung profit yang dihasilkan mesin selama 3 tahun. Untuk A-nya sendiri, menghasilkan pendapatan di angka 200.366.659, dan B-nya, profit yang dihasilkan mesin selama 3 tahun, yaitu 50.366.659. Nah, bagaimana caranya mendapatkan angka 200 juta dan 50 juta ini? Kita akan langsung memasuki cara pengerjaannya. Nah, di sini ada yang ditanyakan pendapatan selama 3 tahun. Dan integralkan terlebih dahulu fungsi R aksen T. Dan yang ditanyakan karena tahun ketiga, maka masukkan T sama dengan 3 karena pendapatan selama 3 tahun. Dan di sini ada integral 4T plus 3 per 4T kuadrat plus 6T plus 1 DT. Dan ini dimisalkan 4T kuadrat plus 6T plus 1 tadi diganti menjadi O dan diturunkan menjadi DU per DT sama dengan 8T plus 6. Turunan dari 4T kuadrat plus 6T plus 1 diturunkan menjadi 8T plus 6. Dan tadi bisa jabarkan lagi menjadi DU per DT sama dengan 2 dalam kurung 4T plus 3. Dari angka 8T dibagi 2 dan 6 dibagi 2. Menghasilkan 4T plus 3 dan angka 2 ditaruh depan. Dan di sini menghasilkan angka DU per 2 DT sama dengan 4T plus 3. Karena 2 tadi dipindah ke DT-nya. Lalu di sini kembali lagi, integral DU per 2 DT kali 1 per U DT. Di sini DU per 2 DT yaitu setengah integral 1 per U DU. Di mana 1 per U ini yaitu adalah ln U. Ya, jadi otomatis menjadi ln U dan jadi setengah ln U plus C. Setengah ln U, nah U-nya tadi diganti menjadi 4T kuadrat plus 6T plus 1. Jadi menghasilkan angka setengah ln dalam kurung 4T kuadrat plus 6T plus 1 dalam kurung plus C. Nah, akhirnya di sini mendapatkan pendapatan selama 3 tahun integral 30 R aksen T sama dengan setengah ln 55 dari angka ini, T-nya dimasukkan angka 3 tadi, dan minus setengah ln 1. C-nya karena tidak diketahui makanya angka 1 dan menghasilkan angka 200.366.659. Untuk yang B-nya, yaitu profit selama 3 tahun, profit sendiri itu dilambangkan dengan lambang P, dan rumusnya yaitu total revenue dikurangi total cost. Yang diketahui adalah 3 tahun, dan total revenue yang diketahui yaitu tadi 200.366.659 dan total cost-nya yaitu C tadi sama dengan 50 karena ditanyakan tahun ketiga, maka dikalikan 3 menghasilkan angka 150 juta. Dan kembali ke rumus yaitu total revenue dikurangi total cost, di mana 200.366.659 dikurangi 150 juta dan menghasilkan angka 50.366.659. Oke, selanjutnya masuk ke materi ketiga, yaitu matriks dan sistem persamaan linier. Untuk soal nomor 3 ini diberikan model matematika yang menyatakan pendapatan nasional negara Wanakomi sebagai berikut, di mana Y sama dengan C plus I0 plus G, dan C-nya sama dengan A min B dalam kurung Y min T0 dengan
A lebih dari 0 dan B lebih dari 0 kurang dari 1. G-nya sendiri GY dengan G-nya lebih dari 0 dan G kurang dari 1. Dengan Y, yaitu pendapatan nasional, C-nya pengeluaran untuk konsumsi, G-nya belanja pemerintah, I0 yaitu investasi, T0 yaitu pajak, A di sini adalah autonomous consumption expenditure, dan B-nya marginal propensity to consume, dan G berapa persen pendapatan nasional yang digunakan untuk belanja pemerintah. Soal yang ditanyakan yaitu yang A, nyatakan model matematika di atas ke dalam bentuk AX sama dengan B. Dan B-nya yaitu jika diketahui I0 sama dengan 120 triliun, A sama dengan 300 triliun, T0 sama dengan 800 triliun, B sama dengan 1/4, dan G sama dengan 3/4, tentukan titik keseimbangan pendapatan nasional dari model tersebut dengan menggunakan metode atau aturan Cramer. Untuk A-nya sendiri memiliki jawaban seperti ini. Di baris pertama ada 1 minus 1 minus 1, baris keduanya 3/4, 1, 0, baris ketiganya ada minus 1/2 atau minus setengah, 0, 1, Y dengan Y. Baris pertama Y, baris kedua C, baris ketiga G dengan menghasilkan angka 120, 360, dan 0. Untuk B-nya sendiri, untuk mendapatkan nilai Y, maka menggunakan rumus Y, yaitu determinan AY per determinan A atau AY per A. Maka Y sama dengan 480 per 5/4 dan menghasilkan angka 384. Nah, gimana sih caranya mendapatkan angka itu? Maka kita akan masuki ke materinya terlebih dahulu. Di sini untuk nomor 3 yang pertama, model matematika AX sama dengan B. Nah, di sini diketahui A0 sama dengan 120 triliun, dan A sama dengan 300 triliun, T0 sama dengan 80 triliun, B sama dengan 3/4, dan G sama dengan setengah. Sini saya tulis yang diketahui terlebih dahulu. Tadi ada Y sama dengan C plus 10 plus G. Dan di sini saya ubah, saya pindah ruasnya agar dipermudah, yaitu Y min C min G sama dengan 10, I0. Dan C-nya sendiri yaitu tadi A min BY plus BT0, dan menghasilkan angka BY plus C plus A. Tadi BY plus C sama dengan A plus BT0. Dan G sama dengan GY menghasilkan GY diubah menjadi GY plus G sama dengan 0. Nah, di sini langsung masuk ke matriksnya. Yang A-nya tadi, nah di sini kan ada koefisien dari Y tadi adalah 1, koefisien dari C-nya tadi minus 1, G-nya minus 1 juga. Makanya ditulis menjadi ke baris pertama, yaitu tadi ada 1, minus 1, minus 1. Begitupun juga sebaliknya. Koefisien dari Y di sini adalah B, maka ditulis B di sini. Koefisien dari C di sini plus 1, maka ditulis plus 1. Karena di sini tidak ada G, maka saya tulis 0. Nah, di sini Y lagi, saya tulis minus G. Dan di sini ada G, saya tulis karena di sini tidak ada C yang ketiga ini, saya tulis 0. Dan selanjutnya ada G, di mana koefisiennya yaitu 1. Di mana X-nya yaitu YCG, dan untuk B-nya sendiri I0, A plus BT0, dan 0. Karena di sini sama dengan 0, di sini tulis semua kalau untuk B-nya. Nah, tadi telah diketahui B-nya ini adalah 3/4, maka dimasukkan saja 3/4. Terus di sini ada minus G-nya, maka dimasukkan saja minus setengah. Lalu menghasilkan, di sini B-nya juga dimasukkan semua angkanya. Nah, lalu di sini menghasilkan angka 120, 360, dan 0. Lalu untuk B-nya, mencari titik keseimbangan, lalu mencari determinan A. Ini pada baris pertama, yaitu tadi yang telah diketahui dari sebelumnya, ada 1 minus 1 minus 1, baris keduanya ada 3/4, 1, 0, baris ketiganya minus setengah, 0, 1. Nah, di sini dituliskan A13, determinan A13,
plus A23, determinan A23 plus A33, determinan A33. Di sini ada 1, 3 ini dimaksudkan adalah baris pertama, kolom ketiga. Begitupun juga ini ada 2, 3, baris kedua, kolom 3, sini baris ketiga, kolom 3. Maka menghasilkan angka seperti ini. Nah, gimana sih caranya mendapatkan 3/4, 1, min setengah, dan 0? Nah, di sini tadi kan yang sudah dijelaskan 1, 3 itu adalah baris ke-1, kolom ketiga. Maka ditutup saja untuk baris ke-1-nya dan kolom ketiganya. Jadi yang ditulis hanya 3/4, 1, minus setengah, 0. Dan hasil pangkatnya ini dari tadi 1 plus 3 ini, yang dari sini. Lalu untuk selanjutnya, sama seperti sebelumnya, ada baris kedua, kolom ketiga, maka ditutup baris kedua, kolom ketiga, maka akan menghasilkan angka 1, minus setengah, dan 0. Untuk selanjutnya, yang ditutup adalah angka baris ketiga, kolom ketiga, dan menghasilkan angka 1, minus 1, 3/4, dan 1. Lalu dari jawaban ini menghasilkan angka minus 1, 1 dalam kurung 0, kurangi minus setengah, plus 0, plus 1, 1, dalam kurung 1 minus 3/4. Dan jawabannya diperkecil, yaitu minus 1 dalam kurung setengah, plus 1 dalam kurung 1 plus 3/4. Dengan determinan A-nya, yaitu di mana minus 1/2, dari sini dikalikan, ini dikalikan, dan 7/4. Di sini dikalikan dan menghasilkan angka 7/4. Dan ini dijawab menghasilkan angka 5/4. Untuk AY-nya sendiri, AY di sini ada angka 120, minus 1, 360, 1,0001. Nah, di sini itu sama seperti sebelumnya. Jadi, ada A31, determinan A31, plus A32, determinan A32, plus A33, determinan A33. Di sini yaitu baris ketiga, kolom ke-1, baris ketiga, kolom kedua, baris ketiga, kolom ketiga, sama seperti yang di atasnya terlebih tadi. Dan menghasilkan angka seperti ini. Untuk mendapatkan Y, maka rumusnya yaitu determinan AY per determinan A, atau AY per A. Dan Y-nya menghasilkan angka di mana? 480 per 5/4, yaitu menghasilkan angka 384. Jadi, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.